Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa bersama program talk show Apa Kabar Pekan Baru bersama saya Eka Saputra. Senang saya dapat menemani pemirsa dengan menikmati secangkir kopi di pagi hari dalam obrolan santai dengan tokoh inspiratif energik hingga 60 menit mendatang. Kali ini kita akan mengulas topik pengawasan penggunaan dana COVID-19 yang ada di Provinsi Riau. Untuk kita ketahui bahwa dana penanganan COVID-19 yang ada di pemerintah pusat tergolong sangat besar sekali, sekitar 405 triliun rupiah. Sedangkan Provinsi Riau menganggarkan dana COVID-19 sekitar 474 miliar dan total dari seluruh 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau mencapai 1,1 triliun. Untuk itu, bagaimana cara mengantisipasi dan mengawasi dana pengawasan COVID-19? Telah hadir di sebelah saya tamu spesial yang sangat super sibuk. Beliau energik, seorang wanita. Beliau adalah Kepala Kejati Riau, Ibu Mia Amiati, SHM. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Iya, saya dari Bu. Siap. Tadi sarapan apa? Sehat, ya, sarapan sudah. Sudah, Bu. Ya. Iya, Bu. Ini menarik nih. Ya. Ini patung apa nih? Ini patung Dewi Keadilan, namanya Dewi Themis. Beliau adalah putri dari Dewa Uranus dan Gaia, dan istri kedua dari Dewa Zeus. Jadi putri ini melambangkan suatu sosok wanita yang penuh rasa keadilan. Karena kenapa digambarkan dengan sosok wanita keadilan itu? Karena dianggapnya punya kelembutan, punya hati nurani, dan di sini melambangkan matanya ditutup dengan kain, dengan tanpa melihat dia bisa merasakan pada saat harus memberikan keadilan. Kemudian ada timbangan, timbangan ini menandakan bahwa hukum itu selalu sama kedudukannya. Jadi tidak memandang siapapun, ada istilah equality before the law, bahwa semua orang di hadapan hukum sama kedudukannya. Kemudian kenapa pedangnya terhunus ke bawah? Karena pada saat ultimum remedium, hukum harus ditegakkan baru diangkat ke atas. Jadi selama tidak digunakan akan digunakan ke bawah. Pada saat harus digunakan, hukum ditegakkan baru ada waktunya untuk menggunakan ke atas. Iya, perlu kita ketahui bahwasanya Ibu Mia Amiati ini adalah sebagai sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala kejaksaan tinggi di Provinsi Riau dan pernah, ya pasti tidak asing lagi bagi Kejati Riau. Beliau bertugas sebagai Wakajati 1 tahun 8 bulan, Bu, ya, dan baru diangkat menjadi Kejati Riau pada Januari 2020. Desember, bulan Desember 2019. Ya, Desember. Baik, Ibu, saya mau nanya sedikit, apakah aktivitas kantor terganggu akibat COVID-19 ini? Pada prinsipnya tidak ada gangguan, ya. Jadi karena kami sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, ada ketentuan pusat, terus ketentuan dari Jaksa Agung dan Pembinaan, bahwa semua mengatur ketentuan bahwa ada yang bisa digunakan untuk diupayakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan untuk bisa mempercepat proses penyebarannya dihambat. Jadi misalnya di sini karena jaksa ini harus tetap beraktivitas, maka untuk pegawai tata usaha bisa diupayakan dengan bergiliran bekerja di rumah. Jadi work from home, tapi dengan catatan bahwa ada pengaturannya dan ada pertanggungjawaban dari hasil kegiatan di rumah. Apakah sempat diberlakukannya untuk sempat sampai 2 bulan sesuai dengan ketentuan dari Jaksa Agung. Ada surat edarannya. Ada sempat yang dilakukan, ya. Kemudian ada nggak pola kerja yang di rumah diberlakukan? Kemudian apakah ada pegawai Ibu yang terkena dampak COVID? Kalau terkena dampak COVID sih pada prinsipnya memang semua hampir sama merasakannya, karena itu memang tidak bisa dihindari kan semuanya. Tapi kalau kita sebagai PNS kan tidak ada yang berkurang istilahnya, dengan pola penggajian yang rutin tetap tidak ada yang berubah. Namun untuk aktivitas ini pasti akan ada yang terganggu. Dan untuk kegiatan work from home ini semua harus sesuai dengan aturan, Pak. Bukan berarti bahwa di rumah bisa pakai daster, bisa enak-enak. Tetap kita harus menggunakan pakaian PDH, dan juga ada sistem absen online. Dan ada juga kita di sini harus menggunakan share dari location-nya. Jadi kita misalnya ada dipantau, ya? Betul, ada di rumahnya atau misalnya dia berada di tempat lain wisata atau mana, itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Nah, dalam new normal atau kalau saya bilang sih neo normal, nah, apakah protap yang dilakukan oleh Kejati Riau sendiri
sesuai dengan SOP yang diikuti ya saat ini. Ya, sama prinsipnya kami harus ikuti semuanya. Di depan mungkin Bapak tadi melihat bahwa untuk pemirsa semua bisa lihat di Kejaksaan Tinggi bahwa ada sarana untuk mencuci tangan. Itu siapapun yang akan datang ke Kejaksaan Tinggi wajib mencuci tangan dulu sebelum masuk ke area lobi. Nah, kemudian kita juga di pintu gerbang ada pengecekan suhu badan, dan di situ juga kami wajib menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Iya, karena waktu saya masuk di dalam pintu gerbang ya semua dicek sesuai dengan SOP. Iya, tanpa kecuali, termasuk saya sendiri harus. Baik pemirsa, tadi bahwasanya Kejati Riau sudah menggunakan protap untuk SOP untuk memasuki perkantoran mereka, dan tentunya SOP yang dilakukan oleh Kejati tentu prosedur yang sudah ada. Baik pemirsa, kemudian begini nih Bu. Telah dilakukannya apakah Kejaksaan sendiri juga melakukan ini banyak yang dirumahkan ataupun yang tidak ada melakukan inilah sidang online? Ya pasti, karena sesuai dengan ketentuan bahwa penegakan hukum tetap harus berjalan tanpa kecuali. Jadi kami tidak boleh menolak berkas perkara. Pada saat penyidik menyerahkan berkas perkara, maka kita pun harus tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan proses hukum, sesuai dengan ketentuan dari KUHP. Maka untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyebaran COVID, diperintahkan oleh pimpinan kita melaksanakan kegiatan sidang online. Dan itu memang suatu perjuangan yang luar biasa dari teman-teman para jaksa ini, di mana kadang-kadang ada miss antara pendengaran dengan ucapan-ucapan dari si terdakwa yang disidangkan, karena masing-masing punya kapasitas. Kalau kami kan berdasarkan ketentuan ada bandwidth yang ditambah sehingga berupaya untuk bisa terdengar suara dengan jelas. Nah, di tempat lain itu kadang-kadang ada yang kurang, jadi bisa memacu emosi juga itu kalau memang antara yang didengar dengan yang fakta yang tidak bisa kosinkron. Kosinkron istilahnya. Baik, dengan topik yang kita ambil pada hari ini adalah pengawasan dan penanganan dana COVID-19 ini. Bagaimana peraturan atau perundang-undangan tentang kebijakan penguasaan dana COVID-19? Tapi yang dijawab dulu. Kita akan kembali di sesi kedua. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi di sesi kedua. Menemani aktivitas dengan informasi yang positif, penuh kreativitas dengan beragam prestasi, membuka wawasan penuh inovasi. Saksikan Kabar Baik di TV One. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda, melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya. Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Rampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaidah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara. Membuka hari, kami mengabarkan ragam peristiwa terkini dari berbagai penjuru negeri. Saya sudah standby di sini dari pukul 5 subuh. Mengulas dan membahas isu-isu yang mengguncang publik. Hadir sejumlah narasumber untuk membahas hal ini. Mau menggelar saja janjian, untuk apa dilakukan? Pertama begini, kita menghormati proses penegakan hukum. Mengabarkan bagaimana duduk permasalahan, modus Apa kabar Indonesia Pagi di TV One.
Prix Indonesia Motor Prix Championship. Mengupas isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan tugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama. Memberikan yang tersembunyi. Kita ini responsif ketika diserang. Kontroversi. Konspirasi. Bertahan menguasai dunia. Bukan cerita, tapi fakta. Kembali lagi pemirsa di program talk show Apa Kabar Pekan. Baik, tadi saya sempat bertanya kepada Ibu Kejati tentang peraturan atau undang-undang tentang kewenangan pengawasan COVID-19. Begini Bu, ada beberapa lembaga untuk penanganan, ada indikasi sebenarnya korupsi atau penyelewengan terhadap dana COVID-19. Nah, sebagai Ibu Kejati, apa benar Kejaksaan Tinggi Riau punya tanggung jawab dalam mengawasi penggunaan dana COVID? Ya, mungkin kita harus berbicara dari awal. Awal berkaitan dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 4 yang terkait dengan masalah COVID ini. Jadi Presiden Republik Indonesia memberikan kemudahan kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa mengalihkan atau mengalokasikan kembali anggaran-anggaran yang sudah ada di daerahnya masing-masing dengan mendiktat Inpres nomor 4 tahun 2020, di mana di situ disebutkan bahwa upayanya adalah untuk bisa mempercepat proses penyelesaian penanganan terhadap penyebaran COVID-19. Jadi yang tujuan utamanya adalah yang pertama mengutamakan alokasi anggaran dari yang sudah ada, misalnya dari kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian percepatan COVID, misalnya pembangunan jalan atau kegiatan-kegiatan menggunakan surat perintah jalan, yaitu kunjungan-kunjungan ke daerah atau kedinasan yang ke daerah itu menggunakan aparat-aparat yang ada. Jadi sementara dihentikan dan dialihkan untuk difokuskan pada penggunaan memberikan alat-alat yang diperlukan untuk percepatan untuk upaya dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah mempercepat refocusing kegiatan dan alokasi anggaran ini melalui mekanisme dengan mengajukan anggaran dari masing-masing satker kepada Menteri Keuangan, tentunya dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kewenangannya dari daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah mempercepat pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan COVID ini. Ya, jadi peranan kejaksaan di sini melakukan kegiatan pendampingan, Pak. Pendampingan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam kejaksaan, sesuai undang-undang kejaksaan yang ada, Undang-Undang 16 tahun 2004, bahwa kejaksaan itu mempunyai fungsi kegiatan pendampingan. Jadi tidak hanya dengan keadaan COVID saja. Pada saat kapanpun dimanapun kejaksaan itu punya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan. Nah, khusus untuk masalah COVID ini, maka pimpinan dari Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran di sini, di mana surat edarannya menyangkut tentang bagaimana kita mengupayakan pendampingan dalam proses percepatan penanganan penyelesaian COVID. Jadi ada item-item khusus nanti dalam pelaksanaannya. Karena begini Bu, dari pemerintah pusat sendiri tadi sudah saya sebutkan, dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui sistem birokrasi akan dibagikan ke pemerintah daerah ataupun kabupaten, itu kan sekitar 405 triliun. Cukup besar sekali. Sangat besar. Sangat-sangat besar. Terus kemudian pemerintah Provinsi Riau pun kemarin saya baca juga di media 474 miliar. Dan sudah cair 74 miliar dan masih ada tahap kedua. Dan total dari seluruh 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau itu mencapai 1,1 triliun. Nah, tanggung jawab dan kewenangan itu kemudian di dalam peraturan perundangan secara khusus atau menggunakan aturan yang telah ada sebelumnya. Nah, pihak Kejati sendiri, karena kan dana ini kan terlalu besar, banyak aja misalnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap dana tersebut. Pengawasnya sendiri seperti apa? Jadi kalau kami melakukan kegiatan pendampingan ini, yang pertama adalah ada permohonan dari pemerintah daerah ini melaksanakan kegiatan pendampingan, dan kebetulan alhamdulillah dari 12 kota dan 2 kota dan 10 kabupaten, jadi 12 wilayah di kami sudah meminta permohonan pendampingan. Jadi untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau dengan provinsi
Kejaksaan Negeri dengan masing-masing kepala daerahnya. Mereka sudah melapor ke sudah melakukan apa itu fakta integritas? Iya, sudah mereka melakukan kegiatan pendampingan dari 1,1 triliun itu pun sudah semua kita dampingi dan realisasi pelaksanaannya pun secara bertahap seperti Bapak jelaskan tadi. Ya, jadi untuk misalnya di Provinsi Riau ada beberapa satker dari mulai rumah sakit, satker dinas kesehatan dan semua satker yang berhubungan dengan adanya realokasi anggaran ataupun refocusing anggaran memohon pendampingan pada kejaksaan. Jadi tugas kami tentunya di sini di bidang Datun adalah melakukan kegiatan pendampingan untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Ya, karena anggaran yang cukup besar ini ada saja oknum-oknum yang bermain. Nah, mungkin perlu Bapak ketahui selain adanya pendampingan atau di sini kejaksaan berperan, ada juga kegiatan dari fungsi intelijen kami, Pak. Di situ kami melaksanakan kegiatan untuk bisa mengupayakan bagaimana mengatasi adanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi misalnya pada saat pemerintah sudah mengalokasikan dana akan mendistribusikan ada gangguan atau hambatan, nah ini Intel yang punya kewenangan untuk bisa melakukan kegiatan pengamanan. Oke, siap. Terus yang menjadi poin penting dalam peraturan atau undang-undang itu apa? Yang pekanan penting itu pertama tetap harus kembali pada ketentuan aturan. Jadi semua bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi memang kita bisa menghubungkan dengan beberapa peraturan pelaksananya di mana dalam keadaan COVID ini sama dengan keadaan darurat atau bencana ataupun force majeure bahwa ada ketentuan yang memudahkan atau meringankan. Tapi tetap tidak bisa lepas dari aturan pokoknya. Artinya bahwa tidak semena-mena para satuan kerja ini menggunakan anggaran karena membutuhkan dengan cepat alasannya tanpa adanya pembanding nilai yang real, yang sesuai dengan ketentuan. Seperti mungkin Bapak pernah dengar sampai termoscanner aja harganya 2 juta rupiah, padahal kalau normal itu hanya 300 atau 400 ribu. Nah itu tuh tidak bisa langsung kita beli, tapi kita harus berupaya melihat bagaimana mencari peluang yang betul-betul sesuai dengan ketentuan gitu. Nah jaksa yang didampingi ini harus bisa mengarahkan. Bahkan banyak sekarang saat ini kan adalah tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan itu. Gimana menyikapi? Karena misalnya pemerintah Pemprov atau pemerintah pusat lain dengan hal dengan peraturan undang-undangnya melalui Mendagri atau melalui Kementerian Sosial. Nah, punya provinsi pun dia punya aturan tersendiri. Itu seperti apa nanti? Nanti mungkin pemahaman dari masyarakat perlu kita luruskan bahwa selama ini memang tidak ada yang tumpang tindih. Itu kemungkinan kemarin itu karena ada hal-hal yang tidak sinkron antara data yang diajukan oleh masyarakat dengan pemerintah daerah. Setelah kami dampingi dan kebetulan kami bergandengan dengan BPKP, Pak, ada satu aplikasi yang kita gunakan itu Mata Bansos. Jadi di sini insya Allah tidak akan lagi terlihat siapa yang akan bisa berbuat manipulasi data terhadap yang haknya punya untuk bisa diberikan bantuan tersebut. Nah, kelemahannya adalah tentu ada. Yang pertama adalah di sini semua penggunaan mata anggaran recovery anggaran ini tidak ada akun khusus yang bisa menampungnya, jadi belum ada. Jadi semua kembali kepada dana yang untuk tidak terduga. Nah, untuk dana tidak terduga ini kan rawan, Pak. Bisa bergeser, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak, tapi kemungkinan kalau ada dari mensrea atau niat jahat dari para pejabatnya, nah bisa digeser-geser ke yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang harus kita jaga. Selain peraturan undang-undang, apakah ada landasan yang menjadi acuan Kejaksaan Tinggi sendiri untuk melakukan pengawasan penggunaan dana COVID? Ya, kami tadi sebutkan bahwa ada surat edaran dari Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Itu ketentuannya bahwa semuanya harus dilaksanakan dengan ketentuan berdasarkan percepatan untuk penanganan COVID ini, tapi tetap mengacu pada mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dilaksanakan, nah, tidak bisa terlepas dari aturan LKPP juga. Baik, karena, Ibu. Nah, kita potong dulu, Bu. Nah, semakin menarik pemirsa apa yang dibicarakan oleh Ibu. Ya, nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat jam 1 siang di TV One.
Apa dan siapa tokoh Indonesia setiap Selasa pukul 2 siang. Kami hadirkan isu utama dan strategis. Kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber nanti. Efek jerah itu last resource aja sih. Karena inilah yang terbaik dan paling adil. Ya, dunia politik seakan tidak ada habisnya. Pemirsa, satu isu kemudian tumbuh isu yang lain. Kemudian menjadi sorotan adalah wacana terkait pemilihan presiden diserahkan kepada MPR. Polemik sensitif. Mungkin Majelis Salim lapor lah gitu. FPI sudah mengajukan permohonan. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Kabar Dunia, Senin sampai dengan Jumat pukul 10 pagi. Menemani waktu siang Anda. Kami sajikan berbagai peristiwa. Lengkap dan terpercaya. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Selamat siang pemirsa, saya Maria Kerada dan inilah Sidik Jari selengkapnya. Ya kalau bilang sering sih enggak, tapi kalau untuk lintasan di ini ya bisa dibilang seminggu sekali. Dengan adanya gagal bayar itu adalah berdampak kepada bagaimana cara penagihannya. One Prix Indonesia Motor Prix Championship hanya di TV One. Permasalahan yang terjadi di sekitar kita nih, Ma. Membahas fenomena yang terjadi dalam sudut pandang agama. Contoh nih, Mak, ke pasar beli bawang 1 kilo, nyomot, tambahin ya Bang, haram. Bahasa dan penjelasan yang mudah. Dalam ayat ini harus baik kepada tetangga. Dan menjadi tercerahkan. Ibu adalah guru yang pertama buat anak-anak. Orang tua senang bertemu anaknya. Rumah Mama Dede di TV One. Kembali lagi pemirsa di program Talk Show Apa Kabar Pekanbaru. Masih dengan tema yang sama, yaitu data pengawasan COVID-19 yang akan dipantau terus oleh Kejati Riau. Baik, upaya Kejati Riau cegah penyalahgunaan dana COVID. Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Apakah Kejaksaan Tinggi Riau punya kiat khusus agar penyalahgunaan COVID-19 ini tidak terjadi di berbagai tingkatan yang ada di provinsi ini? Ya, tentunya kami kan tadi sudah sebutkan melaksanakan kegiatan pendampingan. Nah, pada saat pendampingan ini kami menghimbau semuanya mengupayakan bagaimana untuk bisa melaksanakan kegiatan dari awal tuh pendataan yang akurat. Itu kan biasanya munculnya timbul ada penyimpangan datanya yang angkurawut, yang tidak sinkron, yang disclaimer segala. Nah, kita pendataan yang akurat. Kemudian yang kedua, pengawasan internal maupun eksternal. Di masing-masing pemerintah daerah memiliki inspektorat. Nah, inspektorat ini punya peranan yang besar. Apabila inspektoratnya lemah, pengawasannya lemah, maka tentu bagaimana kita bisa mempunyai hasil yang maksimal kalau tidak diawasi. Kemudian yang ketiga adalah transparansi. Jadi betul-betul harus transparan. Gunakanlah semua apa yang menjadi tanggung jawab dari satuan kerja masing-masing menggunakan anggaran sebaik mungkin secara transparan. Dan terakhir adalah berupaya mensosialisasikan kepada semua pengguna anggaran bahwa kita semua ini ada pertanggungjawaban yang tidak bisa dielakkan lagi, bahwa ada ketentuan peraturan dari LKPP, peraturan-peraturan dari undang-undang yang mengatur berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, semua tetap harus dipedomani. Bukan berarti karena adanya percepatan penanganan COVID bisa semena-mena digunakannya, tapi itu semua ada peraturan harus ditegakkan dan harus dipatuhi. Ya. Betul. Jadi begini Bu, dana COVID-19 ini yang Ibu ketahui sejauh ini sudah berapa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah provinsi ataupun di seluruh kabupaten? Ya, kalau totalnya mungkin seperti yang tadi disebutkan 1,1. Nah, untuk pemerintah daerah masing-masing ada daftarnya di tempat kami ini dari masing-masing pemerintah daerah, karena belum semua satker dari pemerintah daerah itu memohon bantuan kepada kami untuk dilakukan pendampingan. Kalau boleh tahu siapa saja?
semuanya dari sini, dari masing-masing pemerintah daerah sudah ada, cuma beberapa satker saja, satkernya. Jadi satkernya yang belum tersentuh untuk minta mungkin di sini pendampingan. Ada pendampingnya, ada kemungkinan ada gini Pak. Ada yang merasa nyaman didampingi kejaksaan karena memang berusaha diminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan. Ada juga pendampingan yang merasa takut diketahui selama ini apa yang dia lakukan yang serba salah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami menghimbau pada semua satuan kerja pemerintah daerah di provinsi maupun di seluruh daerah wilayah Provinsi Riau bahwa tidak boleh atau tidak perlu ada rasa ketakutan karena kami duduk sebagai mitra yang berupaya untuk melakukan kegiatan penegakan hukum dengan cara melakukan kegiatan pendampingan. Namun dengan catatan apabila ada penyimpangan, tentu kami tidak boleh tinggal diam, Pak. Apa sanksinya tuh? Oh, sanksinya berat, Pak. Ini kan keadaan khusus. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 99 menyebutkan bahwa salah satu pasal apabila dalam keadaan tertentu ancaman pidananya bisa pidana mati. Nah, dalam keadaan COVID, bencana pandemi COVID ini adalah suatu bencana, suatu keadaan khusus. Jadi bisa dilakukan pidana mati, ancaman pidananya, tuntutannya apabila terbukti bahwa menyelewengkan anggaran COVID atau menggunakan untuk kepentingannya sendiri atau merugikan kerugian keuangan negara. Karena memang kalau menggunakan dana COVID, apalagi dana yang sudah diserahkan oleh pemerintah dan dipakai oleh oknum itu orang yang tidak memang sangat-sangat ini keterlaluan kalau saya bilang itu memang patut hukuman mati bukan dihukum. Ada satu lagi, kalau misalnya ada juga yang misalnya dia hanya menyuruh melakukan atau ada approve atau kekeliruan dari persetujuan, nah itu juga sama. Meskipun tidak mengikuti serupiah pun, tapi ada perbuatan yang terus melakukan adanya timbul penyelewengan, maka ancaman pidananya sama dengan pelaku utamanya. Meskipun kita tidak menikmati serupiah pun, tapi karena kekeliruan kita, karena kesalahan kita tidak mengawasi, kita membiarkan, kita menyetujui, nah itu sama ancaman pidananya. Tetap aja ya, walaupun dia tidak menikmati uang. Iya, itu undang-undang menyebutkan ancaman pidananya sama dengan pelaku utamanya. Iya. Jadi begini Bu, ada lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tahapan proses hukumnya seperti apa? Tahapan proses hukumnya tentunya pertama kami menerima laporan atau ada temuan dari kami sendiri yang secara langsung kami melihat adanya insting dari jaksa itu kan bisa berjalan, melihat adanya ini sepertinya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau inspektorat memberikan laporan pada kita bahwa setelah mereka berupaya untuk menyelesaikan secara ketatausahaan dari mereka secara administratif tidak bisa diselesaikan, maka akan bisa dilimpahkan kejaksaan. Dan kejaksaan sendiri pada saat memperoleh adanya temuan ini, kita juga wajib berkoordinasi dengan APIP. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dan terbukti ada unsur pidana, tetap kita harus bisa usut. Jadi gini Bu, kalau misalnya penggunaan dana COVID-19 ini namanya oknum ini membelokkan dana. Jadi begini, contoh kalau misalnya ada yang membeli APD, ternyata APD itu tidak ada. Tapi dibelikannya masker. Apakah boleh? Tidak bisa. Jadi APD ini kan ada itemnya. Nah ini item itu harus sesuai dan semua yang membelanjakan itu harus punya perencanaan. Jadi tidak bisa sesuka-suka dibuat-buatnya. Jadi dan juga harus ada nilai pembanding. Jadi sesuai dengan ketentuan LKPP nanti bagaimana ketentuan yang mengaturnya itu harus dilihat mana harga yang real yang bisa secara nyata wajar. Ada nilai kewajaran. Tapi tujuannya baik loh. Ya tetap kalau pertanggung jawabannya nggak bisa meskipun dalam keadaan darurat. Di sini mungkin perlu semua ketahui bahwa ada peraturan LKPP yang diterbitkan pada saat darurat ini, yaitu peraturan nomor 13 tahun 2020 menyebutkan dalam pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat. Nah ini ada acuan-acuannya, jadi tidak boleh kita semena-mena karena mendesak diperlukan lalu semahal apapun kita beli. Nah itu nggak bisa, harus ada kita upayakan merencanakan dengan baik dan membelanjakan dengan baik dengan melihat nilai-nilai perbandingannya. Kalau nilai misalnya APD tersebut tidak ada atau out of stock lah, habis, apakah nanti dikembalikan lagi oleh negara? Iya, nah ini kita juga perlu sampaikan pada semua masyarakat Riau bahwa apabila terjadi misalnya indikasi adanya penimbunan, nah penimbunan dari suatu agent atau reseller ataupun distributor yang jenis item tertentu untuk keadaan darurat ini misalnya menimbun masker, menimbun APD atau face shield, ini tentu ada unsur pidana, ini ranahnya ke pidana umum Pak. Ada ketentuan hukum yang mengaturnya bisa dipidana. Nah, jadi meskipun uang-uang dia
barang-barang dia, tapi tetap itu tidak bisa ada unsur pidananya, bisa diproses karena dia menampung barang sesuatunya itu untuk mengupayakan dengan cara menguntungkan dirinya sendiri, nanti di markup harganya atau dikeluarkan pada saat orang dengan harga yang sangat tinggi. Walaupun tadi kalau misalnya spesifikasinya bahannya harus berbahan ini, ternyata dia membeli bahannya tipe lain, tapi dengan harga yang sangat murah, tapi harga yang dia dapat ya dana COVID itu. Berarti kan ada sesuatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Berarti termasuk penyalahgunaan penggunaan dana tersebut. Sama, itu masuk penyalahgunaan. Kan biasanya itu ada spesifikasinya, misalnya masker dengan bahan dari bahan tertentu, ada yang katun, ada yang lain lagi. Nah, semua itu nanti ada justifikasinya, ada nggak bisa diseragamkan sama dia membeli dengan harga standarnya 200 tapi yang dia belanjakan hanya 100 misalnya, itu yang 100 itu nggak bisa harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu termasuk unsur yang memenuhi ada penyelewengan atau ada penyalahgunaan dari penggunaan anggaran tersebut. Sejauh ini yang Ibu ketahui, yang penggunaan dana COVID ini dari pemerintah provinsi, jadi apa saja yang sudah mereka gunakan? Yang sudah digunakan sesuai dengan laporan dari tim yang diperbantukan oleh Kejaksaan pada masing-masing satker dari daerah maupun dari Provinsi Riau. Dari di sini semuanya berkaitan dengan masalah kebutuhan APD yang utama. APD, semua APD itu kan, kemudian ada pembelian masker juga, dan masker juga beragam nih. Ada juga masker yang digunakan untuk kepentingan kedokteran, misalnya ada juga masker yang untuk kepentingan umum. Nah, di sini perlu kami ingatkan juga pada pemerintah daerah ataupun satuan kerja yang menerima bantuan. Nah, menerima bantuan ini kan ada yang bantuan secara pribadi, bantuan yang perusahaan, ada juga istilahnya dengan menggunakan beberapa BUMN. Di sini mereka memberikan bantuan. Nah, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti menerima bantuan dari misalnya salah satu BUMN kemudian dialokasikan sebagai barang yang dibeli oleh satuan kerja. Jadi barangnya sudah ada diambil dari bantuan orang, tapi belanjanya dari digunakan. Nah, itu yang harus itu yang harus kita awasi. Dari segi APD dia, misalnya saya melihat di gedung daerah itu gubernur sering menerima bantuan-bantuan dari perusahaan manapun, baik pun itu APD, apakah itu masker, apakah yang lainnya itu. Nah, itu tadi punya takutnya terjadi penyimpangan yang. Nah, itu makanya kita awasi betul, dan kita awasi dan kami menyarankan dan meminta agar ada pertanggungjawaban atau diinventarisir semua bantuan-bantuan tersebut sehingga akan terpilah-pilah mana bantuan, mana yang belum itu digunakan dengan dibeli dari anggaran COVID itu. Baik. Kemudian apakah Kejaksaan Tinggi tentu bersinergi dalam hal tadi kan banyak stakeholder yang baik itu dari LPKP. Dari BPKP juga kami sama-sama. BPK sendiri, Bu? BPK dengan kebetulan kami di sini hanya BPKP dan dari inspektorat. Inspektorat. Jadi kita bekerja sama. Nanti kalau memang ada kemungkinan yang misalnya berkaitan dengan masalah administratif dari masalah penggunaan anggaran tersebut, kita tetap harus lihat ke inspektorat. Dan nanti di situ juga ada APIP. APIP itu aparat pengawas internalnya masing-masing. Nah, itu kita harus berkoordinasi. Jadi tidak bisa serta-merta dinyatakan sebagai tindakan korupsi, tapi kita harus berkomunikasi dengan APIP bagaimana ketentuannya kan 30 kali 2 jadi 60 hari. 60 hari diproses secara administratif, kalau memang terbukti ada unsur pidana, maka akan diusut secara pidana dengan kita. Baik, Ibu. Oke, pemirsa, semakin menarik berbicara kita semakin hangat. Kita akan kembali setelah komersial berikut. Indonesia Motor Prix Championship mengupas isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama. Memberikan yang tersembunyi. Kita ini responsif ketika diserang. Kontroversi. Atau skill malam
Konspirasi bertahan menguasai dunia bukan cerita, tapi fakta. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat jam 1 siang di TV One. Apa dan siapa tokoh Indonesia setiap Selasa pukul 2 siang. Kabar Dunia, Senin sampai dengan Jumat pukul 10 pagi. Kami hadirkan isu utama dan strategis. Kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber nanti. Efek jerah itu last resource aja sih. Karena inilah yang terbaik dan paling adil. Ya, dunia politik seakan tidak ada habisnya, pemirsa. Satu isu kemudian tumbuh isu yang lain. Kemudian menjadi sorotan adalah wacana terkait pemilihan presiden diserahkan kepada MPR. Polemik sensitif. Mungkin Majelis Salim lapor lah gitu. FPI sudah mengajukan permohonan. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menemani waktu siang Anda. Kami sajikan berbagai peristiwa. Lengkap dan terpercaya. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Selamat siang pemirsa, saya Maria Gerada dan inilah Sidik Jari selengkapnya. Ya kalau dibilang sering sih enggak, tapi kalau untuk lintasan di ini ya bisa dibilang seminggu sekali. Dengan adanya gagal bayar itu adalah berdampak kepada bagaimana cara penagihannya. One Prix Indonesia Motor Prix Championship hanya di TV One. Kembali lagi pemirsa di program Talk Show Apa Kabar bersama saya dan Ibu itu PDAI. Pola pengawasan penggunaan dana COVID di Riau. Jadi dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut, apakah PSSI Riau mempunyai atau membentuk tim khusus untuk penanganan COVID-19? Ya, tentu kami membentuk tim. Ini kan dari bidang Datun, ada ketuanya adalah Pak Asdatun sendiri. Kemudian ada beberapa jaksa pengacara negara menjadi anggotanya. Dan di situ kami juga bekerja sama atau berdampingan juga dengan LKPP, dengan inspektorat sendiri. Jadi secara intern mereka juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Jadi kami bersama-sama untuk bisa melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan atau pengalokasian dana COVID ini. Berarti memang sudah ada tim khusus untuk penanganan COVID ada, sendiri, ya. Kan? Jadi begini Bu, apakah selama ini ada kecurangan? Kalau bicara kecurangan, selama ini kan karena kita dampingi ya, alhamdulillah selama kita dampingi ini tidak ditemukan atau belum ditemukan, mudah-mudahan tidak akan ada ditemukan kecurangan tersebut. Tapi untuk hal-hal lain yang memang perlu kita waspadai pada saat kewenangannya mutlak ada di tangan Satker, di tangan pemerintah daerah, misalnya itu bagaimana mereka mengajukan untuk perubahan anggaran itu, mengalokasikan anggaran dananya ini, dan dialokasikannya kan tidak ada item khusus untuk menampung akun anggarannya, tapi masuk ke dana DTT, dana tidak terduga. Nah, tidak terduga ini kan untuk dengan kenapa demikian? Karena akan lebih memudahkan untuk menggeser-geser kebutuhan mana yang perlu diprioritaskan. Yang kita khawatirkan nanti jangan sampai nanti pada saat menggunakan dana TDD ini
ya tidak terduga-duga sampai mana lah. Itu dia, itu maksudnya dengan dana terduga itu seperti apa? Ya itu yang kita awasi itu. Jadi nanti kenapa dengan dana terduga biar bisa memudahkan untuk mengalokasikan anggaran gitu. Seperti di sini contohnya kegiatan-kegiatan fisik pada pemerintah daerah banyak dikurangi sehingga pusatnya untuk mengalokasikan kepada percepatan penanganan COVID-19. Ya. Yang terjadi adalah kemarin ada informasi tentang bukan kecurangan ya, tapi diduga ada pemotongan seperti hal kayak gitu. Apakah Ibu sudah mendengar hal itu? Sudah. Kemudian apa tadi tanggapan dari pada saat kami mendengar adanya informasi bahwa ada pemotongan anggaran yang harusnya sampai pada yang bersangkutan yang punya hak untuk bisa menerima, nah ternyata itu tanpa data, tanpa fakta yang jelas. Jadi sekarang kami menggunakan aplikasi Mata Bansos. Jadi setiap akan diturunkan bantuan dari pemerintah provinsi kepada 12 daerah, kota dan kabupaten, maka akan bisa dilihat Pak, misalnya saya sebagai masyarakat yang punya hak menerima bantuan, kami masukkan NIK aja, NIK, nomor induk kepegawaian akan keluar. Dan sudah turun, saya bisa mengambil di kelurahan setempat atau di pemerintah daerah setempat. Jadi sudah tidak ada lagi yang memungkinkan bisa untuk dicurangi atau dia manipulasi datanya. Karena kemarin tuh masyarakat mengeluh dengan penerimaan yang tidak sesuai yang diharapkan. Ya. Itu terjadi ada pemotongan. Mungkin ada miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Makanya ada masyarakat yang mengadu ke kejaksaan langsung. Ya, ini karena mereka ada dua bantuan. Jadi bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat, dari Departemen Sosial. Nah, kalau kami yang mendampingi ini kegiatannya mengenai bantuan dari pemerintah daerah yang dialokasikan khusus untuk mereka yang terdampak. Jadi kalau BLT kan khusus untuk fakir miskin dan yang berada di bawah kemiskinan, ada standarnya. Dari pemerintah pusat sendiri kemarin itu langsung dari kantor pos. Iya, nah itu. Ya, kalau kami di sini siapapun yang sebagai yang terdampak didaftar dari kelurahannya masing-masing. Jadi alhamdulillah dalam pelaksanaannya itu sampai saat ini memang tidak ada yang kemungkinan. Sampai saat ini belum ada. Nah, kami dengar juga mengenai pembagian bantuan berupa sembako. Nah ini kan sembako ini memang sebelum kami dampingi pemerintah daerah kota khususnya Pekanbaru mempunyai inisiatif membagikan beberapa bantuan bakti sosial pada masyarakatnya. Nah sembako ini ternyata itu ada kekeliruan dan sampai ada yang tidak menerima karena memang katanya kualitasnya kurang baik dan kemudian juga yang punya hak untuk menerima tidak terbagi, misalnya didaftarkan 25 tapi yang di drop hanya 10. Nah, akibat mungkin adanya kecemburuan sosial, kelurahan atau RT setempat itu tidak menerima, menolak. Jadi itu banyak yang mubazir, hanya diulangi, direvisi, ditinjau kembali, maka sejak itu tidak ada bantuan berupa sembako tersebut. Semuanya berupa tunai. Kemarin pemerintah kota juga memberikan bantuan sembako itu lebih kurang senilai 150.000 atau berapa. Nah, keadaan fisiknya, apakah memang barang itu sampai 150.000 atau tidak? Apakah itu menjadi penyelidikan oleh kejaksaan? Nah itu ada laporan-laporan yang masuk pada kami. Nah kami berupaya untuk bisa melihat ke mana itu terjadi sedemikian rupa. Apakah memang ada indikasi penyimpangan dalam pembelian pengadaannya sehingga memanipulasi harga. Nah tapi sampai saat ini memang tidak bisa dibuktikan karena memang pada saat itu pelaksanaan kegiatannya mereka mendata sesuai dengan jumlah pembelanjaannya itu. Nah, yang memang perlu kami waspadai diantaranya adalah pada saat ini sebagai suatu potensi adanya kemungkinan penyimpangan, meskipun ada keleluasaan dalam penggunaan dana COVID ini, tapi tetap aturannya bahwa tidak boleh ada markup, tidak boleh ada melebihkan angka dari jumlah pertanggungjawaban. Nah itu tetap kami lakukan pengawasannya. Jadi, karena memang banyak masyarakat tuh istilahnya mereka merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di provinsi ataupun di kota yang kemarin sempat heboh itu. Nah masyarakat tuh ingin bukti gitu, maksudnya ingin ya tolonglah diperhatikan kami ini. Jadi kita sebagai masyarakat ini Kejati turutlah mengawasi dan bagaimana caranya barang ini supaya bisa dilacak secepat mungkin untuk pengambilan data. Ya itu sudah dilakukan oleh Kejaksaan di Pekanbaru. Mereka melakukan kegiatan full bucket full data
untuk menghimpun data kalau memang terindikasi adanya kemungkinan penyimpangan akan naik ke tahap penyelidikan. Nah, jika sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup minimal, maka bisa dinaikkan jadi ke tahap penyidikan dan bisa ditetapkan tersangka. Jadi saya simpulkan bahwa hingga saat ini belum ada temuan yang bisa secara faktual punya data. Mereka melaporkan banyak laporan termasuk kepada PTSP kami, ada sarana online pengaduan semua. Tapi setelah kita telusuri memang tidak ada data yang diajukan, tidak ada faktanya. Ada berapa orang yang melaporkan hal ada, kalau nggak salah ada tiga yang sudah mereka menyebutkan identitas dengan jelas dan lokasi. Setelah kami turun memang ada kekeliruan miss antara data dari lurah dengan dinasnya sendiri. Jadi missnya itu seperti apa? Karena yang dimintakan didaftar oleh RT RW setempat itu misalnya 25 orang. Sementara jatah yang bisa diberikan oleh dinas dari kota ini hanya 10, jadi karena memang belum teranggarkan pada saat itu mereka punya inisiatif untuk memberikan bantuan kepada pemerintah. Nah, itu memang tidak dalam proses pengawasan kami, belum ada kegiatan penggunaan evakuasi anggarannya. Nah, sekarang tindakan kami apa di sini sebagai bagian dari masyarakat Riau, tentunya kami punya inisiatif, alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan langsung berupa bakti sosial. Memberikan 1000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak, dan kebetulan sekali pada saat saya turun ke lapangan memberikan bantuan secara langsung itu ada satu keluarga memang 2, 3 dan di Tenayan itu 3 keluarga tidak pernah tersentuh oleh pemerintah daerah. Jadi belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah daerah. Itu sangat miris ya, di kota sendiri masih ada yang belum terdata. Bantuan ibu berarti berikan dia, tapi dari pemerintah kota sendiri belum ada bantuan sama sekali ya. Baik, semakin menarik pembicaraan kita pada hari ini. Baik pemirsa, kemudian Bu, apakah Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penindakan terkait penyalahgunaan dana COVID? Nah, nanti Ibu bisa jawab setelah pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Bisnis penjualan BBM menggunakan mesin BBM eceran, mengabaikan standar keamanan tanpa uji tera adalah bisnis ilegal. Perjanjian konsesi lahan yang dilakukan oleh PT KCN dengan pihak ketiga dilakukan tanpa melalui keputusan Presiden. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Menemani aktivitas dengan informasi yang positif, penuh kreativitas dengan beragam prestasi, membuka wawasan penuh inovasi. Saksikan Kabar Baik di TV One. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda, melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya. Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Rampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaidah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara. Membuka hari, kami mengabarkan ragam peristiwa terkini
dari berbagai penjuru negeri. Saya sudah standby di sini dari pukul 5 subuh. Mengulas dan membahas isu-isu yang mengguncang publik. Hadir sejumlah narasumber untuk membahas hal ini. Mau menggelar saja janjian, untuk apa dilakukan? Pertama begini, kita menghormati proses penegakan hukum. Mengabarkan bagaimana duduk permasalahan, modus Apa sepak kabar terjang dari Indonesia Pagi di TV One. Kembali lagi pemirsa di program talk show Apa Kabar Pekan Baru, masih bersama Ibu Kejati. Ya. Bu, ada yang satu saya pertanyakan tentang masalah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemarin digugat di Mahkamah Agung. Di Mahkamah seperti apa tanggapannya? Ini mengenai Perpu, memang Perpu nomor 1 tahun 2020 itu sempat menjadi polemik di semua bidang, semua pihak, sampai semua menceritakan dari mulai warung kopi sampai kalangan eksekutif semua membicarakan tentang Perpu nomor 1 tahun 2020. Mengapa demikian? Karena mereka yang mengajukan diantaranya adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Pak Bonyamin menyampaikan bahwa salah satu yang jadi menonjol untuk diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah pasal 27. Karena di situ seolah-olah mengatur tentang kekebalan terhadap aparat yang mengelola keuangan. Jadi di dalam ketentuannya ada 3 ayat dan pasal 27 tersebut, salah satu di antara menyebutkan bahwa penggunaan anggaran ini oleh pejabat keuangan negara ini tidak bisa digugat, baik tidak bisa diajukan secara pidana maupun perdata. Jadi begitu kebalnya karena terkesan kebal hukum. Karena ini kepentingan untuk penyelamatan terhadap penyelesaian COVID, alasan pemerintah. Kemudian dalam kurun waktu yang dibahas di DPR, ternyata DPR tetap menyetujui dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 yang mengesahkan Perpu tersebut. Jadi kemudian tetap Masyarakat Anti Korupsi ini mengajukan gugatan kembali kepada MK untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tersebut. Intinya bahwa masyarakat melihat keberatan terhadap adanya kekebalan. Namun kalau kami dari kacamata hukum secara yuridis normatif harusnya membaca undang-undang dengan harus sampai selesai, Pak. Karena disebutkan apabila dengan itikat yang baik, nah tapi kalau tidak baik tentu akan ada sanksinya. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran tersebut, si pengguna anggaran ataupun pengelola anggaran yang diberikan kekebalan dari undang-undang tersebut melakukan kegiatannya dengan adanya mens rea atau niat jahat, kembali kepada mens reanya, niat jahat untuk memperoleh keuntungan atau memanipulasi apapun, nah itu tidak bisa dilaksanakan, kebalnya ini tidak ada, tetap harus diproses. Lucu juga ya, untuk itikat baik tersendiri menarik gitu. Jadi kalau misalnya yang tidak ada itikat baik baru boleh dilakukan, apa namanya, maksud dihukum. Dihukum. Nah, tadi kan kita berbicara di awal tadi masalah itikat baik. Nah, kalau misalnya dana tersebut membeli APD ternyata barang ini tidak ada digantikan oleh masker, tapi kan ada itikat baik. Apakah itu salah tadi Bu katakan? Nah ini kan kembali pada ketentuan dari LKPP bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana COVID ini ada ketentuan peraturan perundang-undangannya, di mana di sini dikaitkan dengan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Jadi tetap harus ada perencanaan yang matang, dan kemudian kita harus bisa mendata secara akurat. Misalnya dibutuhkan masker hanya 1.000 tapi kita beli 2.000 misalnya. Itu ada yang sifatnya mubazir. Tetap harus ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa sesuai dengan juklak-juknis dari pelaksanaan penyediaan dari penggunaan anggaran ini untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah secure dalam keadaan darurat COVID ini tetap tidak bisa lepas dari ketentuan pelaksananya. Tapi menarik memang dengan itikat baik. Ini memang kembali rancu Ibu ya. Betul. Jadi itu pokok dari kita secara aparat hukum punya feeling, pasti punya bisa melihat seseorang membuat sesuatu atas adanya mens rea atau tidak dalam pelaksanaan perbuatannya. Kalau betul-betul bisa dibuktikan di fakta persidangan maupun dalam tahap kegiatan di penyidikan tidak ada mens rea atau niat jahat, misalnya memang karena betul dilaksanakan akibat ketidaktahuan tapi memang diselewengkan oleh orang lain, nah tapi tidak bisa kita lepas dari ketentuan undang-undang yang mengaturnya juga, bahwa tadi sudah saya sebutkan kalau dianggap dia meng-approve atau menyetujui, nah itu memenuhi unsur sama dengan pasal 55 KUHP adanya peran serta. Nah di dalam KUHP ini kan jelas hukumannya 1/3 dari pelaku utamanya, sedangkan dalam tindak pidana korupsi
yang disebut namanya sebagai yang terus melakukan perbuatan, ancaman pidananya sama dengan pelaku utamanya. Tapi anggaplah misalnya Ibu bilang tadi dia melakukan ikut serta, tapi pas dibayarnya, oh ini niat baik. Itu tadi kembali lagi niat baik lagi. Niat baik tidak bisa sembarangan seperti itu ya, maksudnya niat baik itu kan dalam kategori kita kemas dalam yuridis normatifnya. Tidak niat baik itu kan tidak melanggar norma, terus tidak melanggar ketentuan. Nah kalau niat baik tapi ada melanggar ketentuan ya nggak bisa dinyatakan niat baik. Nah itu ada mens rea-nya, meskipun tersembunyi tapi kan secara kejiwaan itu pasti sudah ada, sudah nggak bisa dikelabui sih kalau kita bisa melihat bahwa ada mens rea atau niat jahat. Itu tergantung sekarang hati seseorang ya, bagaimana dia mau mengaplikasikan. Ini meskipun tutup matanya tetap dia bisa melihat. Baik Ibu, ini statement terakhir Ibu tentang apa himbauan bagi pemerintah daerah ataupun peranan masyarakat yang ikut pengawasan dalam dana COVID-19. Yang pertama tentu kami ada di antara Bapak Ibu sekalian para pengelola dari satuan kerja. Kami berharap bahwa kejaksaan ada bisa melaksanakan kegiatan pendampingan. Yang utamanya adalah untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan. Jadi fungsi kami di situ jelas, dan di sini juga kami mengingatkan kembali bahwa undang-undang atau peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Karena apabila kita tidak mengenal ketentuan aturan undang-undang, maka ada ancaman hukuman yang harus kita hadapi. Jadi sekali lagi kami menghimbau pada seluruh satuan kerja yang menggunakan anggaran khusus dalam penggunaan COVID-19 ini, gunakan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, karena ancaman pidananya sangat berat, bisa dituntut pidana mati karena dengan alasan khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Baik, itu tadi himbauan yang dikatakan oleh yang dilakukan oleh Ibu Kejati. Jadi tidak main-main Bu ya, penggunaan dana COVID-19 ini berhati-hati, jangan sampai terlibat dan hingga hukumannya paling berat tadi Ibu, hukuman mati. Bisa hukuman mati kalau memang terbukti bahwa dia ada unsur kesengajaan yang menimbulkan bukannya mempercepat malah memperkeruh, malah merugikan negara. Nah itu bisa. Jadi jika kalau misalnya ada peranan masyarakat yang ingin mengimbau atau melaporkan kepada kejaksaan, ada nomor telepon yang dihubungi atau langsung datang ke kejaksaan? Nah itu kami juga menghimbau pada seluruh masyarakat. Kami mempunyai aplikasi Elabdu, jadi ada aplikasi dari kejaksaan, bisa di-download di masing-masing smartphone-nya, melaporkan apapun. Sekarang kami ada kemudahan, tidak perlu repot datang kepada kejaksaan, tapi akan bisa menggunakan sarana yang ada dengan IT yang sudah kami siapkan. Dan apa ini bisa menggunakan mobil? Iya bisa, itu Elabdu. Jadi Elabdu bisa dibuka di Play Store. Iya bisa itu. Ya. Bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa. Iya, pemirsa semuanya. Jika menemukan adanya kenakalan dalam tanda kutip, ada oknum kejaksaan yang berbuat tidak sesuai dengan ketentuan, silakan Bapak Ibu laporkan pada kami, nanti akan diproses sesuai ketentuan. Dan juga ada PTSP di sini, Bapak Ibu bisa datang ke PTSP meminta apapun laporan-laporan yang bisa diajukan. Dan juga ada juga aplikasi yang meminta bantuan, misalnya dari satuan kerja yang agak enggan datang atau bersurat ke kejaksaan, ada aplikasi yang meminta bantuan untuk lakukan kegiatan pendampingan. Nah, tugas kami tentu sesuai SOP harus kita telaah dulu, kita lihat dulu sampai sejauh mana apakah ada konflik interest atau tidak. Nah, misalnya salah satu dinas atau satuan kerja memohon bantuan pendampingan, ternyata sedang di-lead di Fitsus, nah kita nggak bisa pendampingan. Jadi harus ada telaahan dari bidang datun tersebut, karena ada mekanisme pola penanganan perkara antar bidang. Jadi tetap kita nggak bisa ada konflik interest antar bidang. Baik, Ibu. Menarik sekali pembicaraan kita tadi. Saya sudah pembicaraan kami dengan Ibu Kejati Mia SHMH. Saya dan kru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.